Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas PGMI 6 semester 1 dengan dosen pengampu Ibu Lina Mirza MPSI. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Wiryo Sasro Handoyo. Yang kedua, Syakira Anandia. Yang ketiga, Rismayani Siregar. Dan yang keempat, saya sendiri, Anissa Rahima Lubis. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen waktu. Pertama, definisi waktu. Waktu adalah besaran yang menunjukkan lamanya suatu peristiwa berlangsung. Sering dalam kehidupan sehari-hari, waktu dibedakan dengan kronos, kejadian peristiwa yang akan ada pada setiap saat, dan kairos, kesempatan yang tidak akan terulang. Kedua, pengertian manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Waktu menjadi salah satu sumber daya untuk kerja, sumber daya yang mesti dikelola secara efektif dan efisien. Efektivitas terlihat dari tercapainya tujuan menggunakan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan efisien tidak lain mengandung dua makna, yaitu 1. Makna pengurangan waktu yang ditentukan. 2. Makna investasi waktu menggunakan waktu yang ada. Manajemen waktu bertujuan untuk memproduktivitas yang berarti rasio output dengan input. Tampak dan dirasakan seperti membuang-buang waktu dengan mengikuti fungsi manajemen dalam mengelola waktu. Merencanakan terlebih dahulu penggunaan waktu bukanlah suatu pemborosan, melainkan memberikan pedoman dan arah, bahkan pengawasan terhadap waktu. Aplikasi manajemen waktu bagi mahasiswa. Menurut Stephen Covey yang ditulis dalam bukunya yang berjudul First Games, First dapat menjadi bahan acuan untuk membedakan antara urgent versus important. Urgent merupakan area atau domain waktu, sedangkan important merupakan area target. Masih menurut Stephen, ada 4 domain yang seringkali dapat membuat bingung antara urgent dan important, yaitu 1. Ada tugas yang urgent dan important, misal penyelesaian tugas akhir atau skripsi menjelang batas akhir, proyek yang sudah mendekati deadline, dan lain-lain. Yang kedua, ada tugas yang urgent tetapi tidak important, misal panggilan telepon atau SMS, perbaiki atap bocor di musim hujan, dan lain-lain. 3. Ada tugas yang tidak urgent tetapi important, misal perhatian kepada anak, keluarga, perencanaan proyek, perencanaan keuangan keluarga, dan lain-lain. Yang keempat, ada tugas yang tidak urgent dan tidak important, misal menonton infotainment, bermain game, chattingan atau telepon yang tidak perlu, dan lain-lain. Prioritas dan bukan hal prioritas adalah jika tidak dilakukan akan berdampak tidak baik bagi diri sendiri. Selain itu, ada hal yang perlu kita ketahui untuk mengakomodir semua kebutuhan kita. Dalam perencanaan, perlu kita mengetahui hal prioritas, dan tidak yang dimaksud dengan hal prioritas adalah sesuatu yang kalau tidak dilakukan akan memberikan dampak buruk bagi kita. Sehingga hal ini adalah mendesak yang tidak bias ditunda. Sehingga dalam proses manajemen waktu perlu dilakukan identifikasi kebutuhan bagi mahasiswa untuk dimasukkan dalam perencanaan sesuai dengan ukuran prioritas, dan tidak seperti dalam beberapa kebutuhan mahasiswa. Dalam hal ini dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian besar. Yang pertama, kebutuhan belajar atau peningkatan kecerdasan intelektual. Yang kedua, kebutuhan kecerdasan spiritual. Yang ketiga, kebutuhan pengembangan diri. Dan yang terakhir, pengabdian masyarakat. Manajemen waktu. Kunci dari manajemen waktu adalah disiplin dalam mengerjakan rencana yang tentunya sudah ada prioritasnya. Sesekali kita melakukan hal-hal kecil
tersebut untuk menyegarkan pikiran. Berikut adapun tips-tips yang berguna adalah: 1. Gunakan alat bantu manajemen waktu. Salah satu banyak dijual alat-alat bantu manajemen waktu seperti agenda dan sebagainya. Dari yang terbentuk buku hingga alat elektronik seperti PDA, smartphone, tablet, dan gunakan hal tersebut. Jangan ragu untuk menggunakan karena alat-alat tersebut sangat membantu kita mengatur waktu. Yang kedua, prediksi beberapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kelas kita akan mengerjakan sesuatu atas merencanakan sesuatu. Kita harus mengetahui kira-kira seberapa lama waktu yang diperlukan. Misalnya kita diberi tugas oleh dosen. Kita itu harus tahu dosen itu seberapa lama mungkin mengasih waktu untuk mengerjakan tugas tersebut. 3. Mengetahui kapan suatu tugas harus diselesaikan. Menentukan target, waktu dan proses percapaiannya dalam suatu rencana. Seperti pada pertama kita mengerjakan suatu prioritas. Kita harus mengetahui kapan suatu tugas harus diselesaikan dan mana tugas yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Misalnya, dosen psikologi mengasih tugas dan dosen Pancasila juga mengasih tugas. Mereka sama-sama mengasih tugas di hari yang samaan. Kita itu harus tahu, kita harus pandai. Gimana ya bilangnya? Kita harus pandai mengapakan diri kita gitu. Tugas mana yang harus kita terkerjakan terlebih dahulu. Mengetahui. Keempat, kapan tidak bisa mengerjakan dua tugas dalam waktu bersamaan. Fokus. Salah satu hal yang penting dalam manajemen waktu adalah fokus pada satu tugas. Kita tidak akan bisa mengerjakan dua atau lebih tugas sekaligus dengan tingkat perhatian yang sama yang mungkin bisa dikerjakan, tapi kita tetap mengerjakan suatu hal pada satu waktu. Multitasking sebenarnya adalah suatu seni dalam melakukan delegasi wewenang dan tugas. 5. Hindarkan untuk terpaku pada lama waktu yang telah kita rencanakan. Ketika kita merencanakan untuk menyelesaikan suatu tugas di dalam waktu 3 jam, contoh 3 jam, hindarkan kita untuk selalu terpaku pada waktu 3 jam itu untuk menyelesaikannya. Jika kita bisa menyelesaikannya di dalam waktu 2 jam akan lebih baik sehingga kita bisa melanjutkan tugas berikutnya. 6. Keep it smile. Tips manajemen waktu yang lain adalah selalu bersikap efisien. Jangan melakukan sesuatu yang bisa membuat rumit atau susah, yang malah menghabiskan waktu. Jika selalu tugas dapat dibuat sederhana. Strategi manajemen mahasiswa. Menjadi mahasiswa kegiatannya pun bertambah. Selain menuntut ilmu, juga mengikuti berbagai aktivitas seperti kegiatan tambahan, organisasi kemahasiswaan, atau aktivitas yang lainnya. Interaksi sosial pun semakin bertambah. Juga seiring bertambah umurnya,
mungkin sudah mulai memikirkan calon pasangan hidup atau mencari peluang bisnis. Dengan berbagai aktivitas tersebut, tentu seorang mahasiswa harus pandai mengatur waktu, merencanakan kegiatan-kegiatan, dan bahkan banyak aktivitas yang menyita waktunya, sehingga target belajarnya pun gagal. Di makalah ini kita mengetahui bahwa strategi sukses manajemen waktu itu mahasiswa agar mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, belajar dimulai dari subjek yang membosankan atau sulit terlebih dahulu. Alasannya adalah ketika kita dalam keadaan segar, informasi-informasi yang diperoleh akan cepat diproses sehingga kita bisa menghemat waktu. Selain itu, akan lebih mudah mendapatkan semangat atau motivasi untuk mempelajari hal-hal yang menyenangkan ketika keadaan kita sedang lelah daripada harus mempelajari hal atau subjek yang membosankan. Yang kedua, tentukan dan identifikasi waktu yang terbaik untuk kita. Setiap hari, apakah Anda merasa termasuk seorang yang night person atau morning person? Coba gunakan waktu itu yang Anda miliki untuk belajar. Tentu saja belajar pada waktu terbaik itu setiap harinya, sehingga kemungkinan Anda dapat menyelesaikan tugas dalam waktu yang lebih singkat. 3. Cukup dan berkualitas. Itulah kunci untuk tidur dan makan. Ada kalanya ketika ada tugas membutuhkan waktu dan energi yang cukup banyak, kita melupakan atau mengabaikan makan dan tidur. Bahkan tidur pun kadang kala bisa dianggap sebagai bank dalam memanajemen waktu. Ketika harus menyelesaikan tugas yang belum selesai, waktu tidur pun diambil untuk menyelesaikan tugas. Hal seperti itu tidak efektif karena tubuh akan lebih membutuhkan energi yang lebih banyak untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut agar tidak kelelahan dan konsentrasi tetap terjaga. 4. Jangan lupa dan jangan tinggalkan rekreasi kuliah. Bukan berarti harus belajar sepanjang masa, tetap harus mempunyai kehidupan sosial yang baik. Misal berkunjung ke taman atau mengerjakan hobi yang Anda sukai. 5. Saat ini saya ingin kembali ke masa lalu saya yang indah, namun masa lalu saya telah hilang dimakan waktu dan kini waktu itu telah berubah menjadi mutiara dalam pribadiku. 6. Gunakan waktu menunggu ketika menunggu kendaraan atau transportasi umum untuk pulang pergi ke kampus. Waktu tersebut bisa dimanfaatkan untuk membaca atau ketika menunggu teman, selalu bawa catatan kecil atau ringkasan subjek kuliah meskipun hanya satu paragraf.